Di aula besar, lampu pompa semua orang jatuh ke Duan Mulongdo. Setelah melihatnya diam untuk waktu yang lama, dia sepertinya telah memutuskan sesuatu. Sambil menggertakkan giginya, saudara muda Wei, kamu dan Huang Fu pergi ke dunia perang utara. Apa yang harus dilakukan diputuskan dengan Huang Fu. Meskipun Duan Mulongdo tidak secara eksplisit mengatakan bahwa dia akan melindungi suami kekaisaran, tetapi Wei Jiang tahu bahwa memintanya untuk berdiskusi dengan suami kekaisaran bukanlah untuk lebih mendengarkan sikap suami kekaisaran. Dan bagaimana sikap Huang Fu? Siapa yang tidak tahu? Karena itu, Duan Mulongdo merawat Qin Yichen. Segera, dia melihat penampilan dan kegembiraan Huang Fu. Lagi pula, ketika musuh menggulingkan aturan dan mengabaikannya, hak untuk berbicara dengan kekerasan atau kekerasan menjadi lebih penting. Wei Jiang bahkan memerintahkan adik laki-laki mematuhi. Duan Mulongdo menghela nafas. Surga tahu apa keputusan ini akan membawa ke sekte abadi Yuan Surgawi. Yi Chen, saya hanya dapat membantu Anda di sini. Saya harap Anda dapat mengerti. Tetapi hal-hal belum tiba, tidak ada tempat untuk pergi. Jika pencuri tua Ruosu bersikeras demikian, Anda sebaiknya mengesampingkan semua pertimbangan untuk muka dan menjatuhkan sekte abadi lainnya ke dalam air. Saat itu, meski dia curiga, Gusu akan sulit dikalahkan. Arti Duan Mulongdo sangat sederhana. Senyawa ini dan Qin Yichen tidak bisa menerimanya sendiri, dan Bibi Sui itu juga memimpikannya. Namun, Qin Yichen mendengar ini tertawa. Junior, kebaikan seniormu telah memimpin. Tetapi Junior tidak berpikir dia telah mencapai titik itu. Lagi pula, Qin Yichen sepertinya memikirkan sesuatu. Mengatakan, berbicara tentang hari ini, Yichen banyak terima kasih. Senior bersedia membantu. Kebaikan semacam ini, kata-kata tidak ada habisnya. Yichen tidak dapat dilunasi. Hanya senyawa dan yang dapat mengambilnya. Qin Yichen memandang Huang Fu. Wajahnya tulus. Huang Fu senior. Junior tahu kamu jujur. Jika Junior tidak berbicara, Anda khawatir Anda tidak akan pernah membuat yang lain. Namun, Budan, di masa depan, tidak akan dijual ke sektemu, tetapi akan dibuat oleh senior sendiri. Begitu ucapan ini keluar, semua orang di Huang Fu gemetar. Qin Yichen ingin memberi mereka sekte abadi Yuan Surgawi. Betapa berharganya ini, semua orang tahu itu. Tahukah Anda, bisa dikatakan Gu Sui sangat aktif untuk hal ini. Pada saat ini, Qin Yichen kembali berkata, untuk resep obat majemuk lainnya, Huang Fu senior dapat menyalin salinannya. Saint Vladin dapat digunakan untuk berterima kasih kepada sekte abadi Yuan Surgawi, apalagi senyawa dan lainnya. Nada Qin Yichen tulus, masih kalimat yang sama. Orang-orang menghormatinya, dia masih laki-laki. Kali ini giliran Huang Fu yang menahan. Yichen, kamu tidak perlu melakukan ini. Aku bersedia membantumu, bukan senyawa dan yang menginginimu. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Seniorlah yang tidak perlu seperti ini. Nah, begitulah hal-hal diputuskan. Senior tidak bisa mengatakan lebih banyak. Huang Fuzhen terdiam, dan setelah sekian lama, penuh dengan berkata, ini adalah hadiah yang luar biasa. Saya berterima kasih kepada sekte atas nama saya. Saya dengan ini berjanji sebagai Heavenly Yuan Immortal Sect dan Palace Lord. Senyawa dan, hanya untuk kasus saya untuk penggunaan internal, jangan pernah keluar. Duan Mulongdo juga membenturkan kepalanya. Hadiah Qin Yichen untuk kompleks dan tidak terduga baginya. Mereka tidak cukup malu untuk menggunakan senyawa dan sebagai Gu Sui untuk mencari keuntungan. Adapun resep obatnya, Huang Fuzhen hanya melihatnya sekilas dan tidak pernah lupa. Setelah mengayunkan tinju ke Qin Yichen lagi, dia berkata, ayo pergi ke medan perang. Qin Yichen juga mengepalkan tangannya, menatap dengan acuh tak acuh dan bahkan niat membunuh Ling Ling. Bahkan Golden Immortal melesat tinggi. Qin Yichen tidak ragu. Dengan Gu Sui yang tidak tahu malu dan sangat kejam, ketika dia meminta senyawa dan, dia tentu tidak keberatan memberikan nyawanya lagi. Bahkan jika sekte abadi Shen Xiao cukup untuk menutupi langit di domain bintang ini dengan satu tangan, Qin Yichen tidak dapat mentolerir penindasan seperti itu. Seluruh kelompok menyaksikan Qin Yichen pergi. Duan Mulongdo menyaksikan siluet ramping tanpa panik, mengepalkan sedikit, dan gemetar dengan sedikit gemetar. Bocah ini, 1 juta harus menghabiskan kesusahan ini. Sekte abadi Yuan Surgawi tidak ditemani oleh Qin Yichen. Hanya ada 3 orang secara total, dan Huang Fuyi dan Wei Jiang sudah cukup untuk mewakili sikap sekte abadi Yuan Surgawi. Melalui teleportasi, Qin Yichen dengan cepat mencapai keluarga Ni di dunia timur. Dan kemudian kembali, tentu saja, Ni Yuntian, dia tidak kembali ke rumah beberapa hari yang lalu. Tetapi untuk sementara tinggal di dalam sekte, sesuatu yang begitu besar, secara alami mengikuti Qin Yichen. Apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa Ni Heng sedang menunggu di luar lingkaran teleportasi, dengan kedua tangan di punggungnya. Untuk Ni Heng, Qin Yichen masih sangat hormat. Meskipun memberi hormat, Yichen telah melihat generasi lansia Ni. 2 orang dari Huang Fuquan juga mengangkat tinju mereka dan meneriakkan adik laki-laki Ni. Tetapi sebelum mereka berbicara,
Mereka melihat Ni Yuntian dengan cemas bergegas ke depan. Kakek. Nihang mengangkat tangannya dan tersenyum. Tak usah dikatakan bahwa kakek dipahami. Nihang telah duduk di zona perang timur sejak perang dengan ras Jie, dan belum berada di benua asal surgawi. Tetapi Penatua Li datang ke kota Beihong untuk menyerang hal sebesar itu. Bagaimana mungkin Nihang tidak tahu? Nihang tidak hanya tahu, dia bahkan telah memutuskan sikapnya sendiri. Itu sebabnya dia menunggu Qin Yichen di sini. Nihang melirik Huang Fufu dan semakin tersenyum. Tampaknya Yichen sangat didukung di sekte kita. Bahkan senior brother Duanmu seharusnya sudah berubah. Wei Jiang tidak mengatakan sepatah kata pun. Tetapi melihat Ni Yuntian berkata dengan cemas, "Kakek, bagaimana denganmu? Anda dapat menonton saudara Qin." Kata-kata itu tidak berakhir. Tetapi Nihang bertanya sambil tersenyum. "Kakek bertanya padamu, Yichen, bukankah temanmu?" Ni Yuntian membeku. Tanpa ragu, tentu saja. Kakak Qin dan cucunya masih bersaudara yang pernah berselingkuh. Nihang semakin tersenyum. Apalagi yang harus ditanyakan? Kakakmu adalah teman dari keluarga Ni kita. Pergilah, kakek akan pergi bersamamu. Kamu akan tahu bajingan tua dari sekte abadi. Ni Heng Hao sangat marah. Tidak peduli apakah itu karena hubungan Ni Yuntian, atau untuk seluruh pertimbangan keluarga Ni. Dia tidak punya alasan untuk menghindari masalah ini. Selain itu, bahkan sekte di belakangnya sudah diputuskan. Apa yang bisa dia lakukan dengan ragu? Untuk dapat memberikan dukungan segera, ada formasi langit teleportasi yang saling berhubungan di ketiga lingkaran utama yang bertikai. Dan ketika Qin Yichen dan yang lainnya bergegas ke Bei Hongcheng, 3 di lingkaran selatan yang bertikai juga mengetahui berita tersebut. Bayangan ilusi tanpa pertempuran berangsur-angsur menghilang, dan 1000 gunung menutup harta karun utusan, dan melihat ke arah 1000 hao dan yang lainnya. Apakah kalian semua mendengar? Punya ide? Mari kita bicara. Ada saat hening di 1000 aula besar, dan kemudian anak-anak dari 1000 keluarga hampir setuju, tak tahu malu. Ayah Kekaisaran, sekarang kita dan orang Korea Utara berbagi kemakmuran yang sama. Kita tidak boleh berpangku tangan dalam masalah ini. Ya, ramuan yang disediakan oleh Yichen, anak ini saja bisa mengalahkan 10.000 singa jantan. Saat ini, apalagi di dunia utara, bahkan di 3 liga kita, semuanya sangat sukses.